Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan dinyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Amin. Amin. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Izul Haq, mahasiswa S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Angkatan 2017. Saya merupakan bagian dari tim 1 kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro periode 2020-2021 yang berlokasi di kota Tangerang Selatan. Universitas Diponegoro atau biasa disebut dengan Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki kampus utama di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas. Sebagai wujud dari pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa Universitas Diponegoro dari berbagai bidang keilmuan bersatu dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata merupakan mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan. Pada tahun-tahun sebelumnya, kuliah kerja nyata yang diadakan oleh Universitas Diponegoro dilaksanakan di berbagai di daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun, sejak tahun 2020, pelaksanaan kuliah kerja nyata sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini pastinya disebabkan oleh pandemi COVID-19. Badai pandemi yang melanda dunia ini tidak menyurutkan tekad kami dalam mengabdi kepada masyarakat. Di tengah pandemi ini, Universitas Diponegoro mengadakan KKN pulang kampung yang dilaksanakan di daerah masing-masing peserta KKN yang diselenggarakan selama 45 hari dari tanggal 4 Januari sampai dengan 18 Februari 2021. KKN ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan social distancing, upaya yang dilakukan Undip yaitu melakukan perubahan model KKN yang akan dijalankan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara berkelompok, maka pada KKN tahun ini dilakukan secara individu. Selain itu, KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM atau berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan oleh sendiri mahasiswa berdasarkan lokasi domisili masing-masing. Dengan tetap mempertahankan penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan dari perubahan model KKN ini harapannya tidak menghilangkan makna KKN dalam hal pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dilakukan secara mandiri serta terdapat berbagai batasan, kegiatan mahasiswa hendaknya masih dalam kerangka bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Target masyarakat yang saya pilih untuk melaksanakan kegiatan KKN ini yaitu warga RW 12 Komplek Taman Mangu Indah, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kota Tangerang Selatan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini terletak 30 km sebelah barat Jakarta dan 90 km sebelah tenggara Serang atau ibu kota Provinsi Banten. Dari segi jumlah penduduk, Tangerang Selatan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Banten setelah kota Tangerang. Wilayah kota Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Letak geografis Tangerang Selatan berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur. Selain itu, Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Kota Tangerang Selatan memiliki 7 kecamatan yang salah satunya menjadi lokasi KKN saya yaitu Kecamatan Pondok Aren. Tangerang Selatan memiliki beberapa kota satelit besar yang ternama, diantaranya BSD City, Bintaro Jaya, dan Alam Sutera. Bintaro Jaya adalah suatu kota mandiri yang dikembangkan oleh Jaya Real Property. Kota ini dibangun pertama kali pada tahun 1979. Bintaro Jaya ini semakin populer dengan tuntasnya proyek jalan tol Ulujami Serpong. Kota mandiri ini pertama dikembangkan di kota Jakarta Selatan dan meluas ke kota Tangerang Selatan. Kini luasnya telah mencapai 1000 hektar. Bintaro Jaya dilengkapi fasilitas hiburan serta pusat perbelanjaan seperti Bintaro Exchange Mall, Bintaro Plaza, Lotte Mall, Pasar Modern Bintaro,
Bintaro Fresh Market, Transpark Mall Bintaro, dan lain-lain. Di Bintaro terdapat berbagai fasilitas pendidikan seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, Universitas Pembangunan Jaya, British School Jakarta, Jakarta Japanese School, dan lain-lain. Kawasan ini dilengkapi akses kesehatan seperti Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Premier Bintaro, Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah BSD City. Bumi Serpong Damai atau BSD City adalah salah satu kota terencana di Indonesia yang terletak di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kota ini diresmikan pada 16 Januari 1984. BSD City merupakan salah satu kota satelit dari Jakarta yang pada awalnya ditujukan untuk menjadi kota mandiri, di mana semua fasilitas disediakan di kota tersebut termasuk kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, sekaligus perumahan. BSD City merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6.000 hektar. BSD City memiliki beberapa pusat perbelanjaan seperti BSD Plaza, ITC BSD, BSD Junction, Giant Hypermarket, Ion Mall, dan teras kota. BSD City dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama Sinar Masland. Selanjutnya adalah Alam Sutra. Alam Sutra merupakan kawasan hunian yang terdiri dari 37 klaster hunian dan 2 gedung apartemen. Setiap klaster terdiri dari 150 hingga 300 rumah dan didukung dengan berbagai fasilitas pusat pendidikan seperti Sekolah Katolik Santa Laurencia dan Binus University. Fasilitas hiburan serta pusat perbelanjaan seperti Mall at Alam Sutra, Living World, Flavor Bliss, Pasar 8, serta IKEA. Akses kesehatan juga menjadi mudah dengan terdapatnya Rumah Sakit Omni Internasional. Kawasan ini juga sangat strategis karena dilintasi Jalan Tol Jakarta-Tangerang. Melonjaknya kasus positif COVID-19 membuat Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menambah ruang isolasi baru yang dapat menampung ratusan orang. Hal itu dilakukan setelah lonjakan kasus membuat ruang isolasi yang disediakan rumah sakit dan pemerintah setempat hampir mengalami overkapasitas. Berdasarkan data gugus tugas COVID-19 Kota Tangerang Selatan, jumlah pasien positif terpapar corona yang dirawat baik di rumah sakit, rumah singgah, maupun isolasi mandiri kembali melonjak mencapai 412 orang dengan penambahan kasus 38 orang. Data ini terhitung pada tanggal 7 Januari 2021. Tren peningkatan kasus COVID-19 di Kota Tangerang Selatan masih belum dapat ditekan sementara terdapat kendala pada keterbatasan ranjang. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, hingga kini persentase Bed Occupancy Ratio atau BOR mencapai 70 hingga 80%, baik untuk ranjang di ruang Intensive Care Unit atau ICU maupun ruang High Care Unit atau HCU yang dipergunakan untuk isolasi pasien. Maka dari itu, guna menambah kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19, diupayakan tiap daerah memiliki ruang isolasinya masing-masing. Dilansir dari situs resmi Gugus Tugas COVID-19 Kota Tangerang Selatan, per tanggal 7 Januari 2021, akumulasi jumlah kasus COVID-19 di Kota Tangerang Selatan sudah menyentuh angka 10.243 kasus. Kasus aktif COVID-19 di Kota Tangerang Selatan masih tergolong tinggi. Terdapat 412 pasien positif yang masih dirawat, dan pasien meninggal bertambah 6 kasus dengan akumulasi jumlah kasus kematian sebesar 203 orang. Untuk menekan angka tersebut, diperlukan penerapan protokol kesehatan yang lebih tertib, yaitu dengan pemberlakuan aturan-aturan serta sanksi. Selain dari sisi regulasi, harus ada upaya preventif dari pemerintah, yaitu mengedukasi masyarakat terkait pentingnya protokol kesehatan, serta pembuatan database online agar penindakan terhadap penderita COVID-19 menjadi lebih cepat dan praktis. Dari identifikasi masalah tersebut, masing-masing daerah dituntut untuk memiliki fasilitas karantina sendiri bagi masyarakat yang terkena penyakit COVID-19. Di samping itu, juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan penularan penyakit COVID-19 dan upaya preventif dari pemerintah setempat dengan dibuatnya sistem database online. Program ini turut serta dalam mendukung terwujudnya salah satu goal dari SDGs, yaitu Good Health and Well-being.
Terdapat beberapa hal yang menjadi potensi di wilayah ini. Pertama, kebanyakan masyarakat di sini sudah melek teknologi. Setiap orang pasti dalam kesehariannya tidak lepas dari teknologi. Selain karena praktis, penggunaan teknologi ini memudahkan dan mempercepat terjadinya pertukaran informasi. Dengan adanya potensi tersebut, lantas menjadikan wilayah ini cocok untuk diberdayakan dalam hal teknologi, yaitu dengan pembuatan sistem database dan pelaporan COVID-19 secara daring. Yang kedua adalah pemberlakuan PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 yang berdasar pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan adanya instruksi ini, tiap kelurahan diharuskan untuk memiliki posko penanganan COVID-19 sendiri dan alur kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko menjadi lebih jelas. Instruksi ini sejalan dengan pelaksanaan KKN, yaitu dalam hal sosialisasi dan penanganan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan identifikasi masalah dan potensi wilayah, saya melaksanakan beberapa program kuliah kerja nyata. Program kuliah kerja nyata saya yang pertama adalah pembuatan desain prototipe ruang isolasi COVID-19. Pembuatan desain ruang isolasi diawali dengan melakukan studi literatur dari jurnal-jurnal, artikel, dan aturan-aturan pemerintah yang dapat diperoleh di internet. Kemudian melakukan survei lokasi di lingkungan RW 12 untuk menjadi dasar acuan lokasi pembuatan ruang isolasi. Apabila seluruh data-data dan standar acuan teknis yang dibutuhkan sudah diperoleh, kemudian melakukan pembuatan desain ruang isolasi dengan menggunakan software AutoCAD dan SketchUp. Desain yang sudah dibuat dibentuk dan dikemas dalam buklet agar memudahkan pembaca untuk memahaminya. Lalu buklet desain ruang isolasi tersebut diserahkan kepada Ketua RW 12 untuk nantinya akan digagas ke pemerintah yang memiliki dana dan wewenang. Program kuliah kerja nyata saya yang kedua adalah pembuatan database COVID-19 berbasis awan dan sistem pelaporan mandiri yaitu e-lapor. Pembuatan database diawali dengan diskusi dengan Ketua RW 12 yang juga sebagai bagian dari Satuan Gugus Tugas COVID-19 Tangsel. Dari diskusi tersebut, diperoleh informasi data-data apa saja yang dibutuhkan dari masyarakat terkait pembuatan database ini. Kemudian pembuatan database dilakukan dengan Google Form yang dimasukkan ke dalam website RW yang telah dibuat menggunakan Weebly. Setelah pembuatan selesai, dilakukan sosialisasi dan penyerahan database ini kepada Ketua RW 12. Agar informasi terkait database ini sampai ke masyarakat, maka dibuat banner dan poster yang dipasang di lingkungan RW 12. Harapannya itu kalau program untuk yang dari Mas Faris dalam rangka Kuliah kerja nyata ya semaksimal mungkin bisa diaplikasikan, Mas. Karena kalau itu bisa teraplikasi, kita akan memudahkan dari RW ya. Dan ke RT itu karena kita di RW itu kan sebagai gugus tugasnya, dan pemantauannya nanti lebih enak ketika kita bisa memantau dengan aplikasi itu. Artinya data itu terdokumentasi, ya kan? Ini itu nggak hilang. Jadi kita punya dokumentasi. Kalau aplikasi ini bisa memang dari teman-teman Mas Faris ya yang kuliah kerja nyata itu serius mau membantu di gugus tugas tingkat RW kita di RW 12 Taman Mangu Indah gitu ya. Saya rasa itu tinggal sekarang keseriusan dari Mas Faris bagaimana? Apakah masih mau membantu kita terus atau mengisi dengan informasi yang kita sampaikan tadi? Nah, kita bisa terima dengan senang hati. Kalau ini Pak, untuk yang desain itu ada kesan atau harapan Pak? Kalau desain untuk ruang isolasi ya? Iya betul Pak. Ya itu terutama sangat membantu kita karena itu akan membuat kita mempunyai semacam acuan atau semacam rencana kita membuat ruang isolasi ketika ada masalah-masalah yang sudah kita alami ini tidak tercover ya, kepada warga kita yang ya terutama yang benar-benar di rumahnya itu tidak bisa isolasi secara mandiri gitu, isoman lah. Nah itu exit close-nya ya itu tadi
kita bisa membuat isolasi, baik nanti mau kita terapkan di ruang balai atau di mana, ketika ada ruang itu sudah jelas akan menjadi lebih aman lah di dalam kita menangani penularan atau dampak-dampak baik di keluarga atau ke orang lain.